Nyala ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Shadaqallahul adzim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita alhamdulillah masih bisa berkumpul di sini untuk menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya jumpa lagi nih, dapat giliran untuk sharing di sini ya. Hari ini kita bisa tahu beberapa hari belakangan ini kan kita lagi heboh nih Pak di media massa ya, di media sosial loh khususnya itu. Jadi ada ada yang baru muncul film horor ya kan, yang katanya berdasarkan dari kisah nyata gitu. Mungkin Bapak-bapak pernah tahu filmnya, judulnya KKN Desa Penari gitu. Nah, itu heboh tuh Pak di media sosial. Bahas ini itu karena tempatnya yang sangat rahasia lah gitu, tempat lokasi KKN tersebut. Terus begitu kejadian-kejadian orang-orang yang ada di cerita itu ya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang di KKN berhubungan dengan alam lain gitu, alam jinnya. Hari ini kita sedikit yang saya tahu, saya akan share mengenal alam jin. Agak seram sedikit ya. Jadi kita gini Pak, seperti kita tahu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bernyawa dan ada yang enggak. Maksudnya ya bernyawa, bernafas gitu ya. Kalau enggak kan kayak batu gitu lah. Kalau tumbuhan pun itu masih tumbuh, jadi masih inilah ada ininya. Semua bertasbih kepada Allah. Nah, salah satu makhluk ciptaan Allah itu adalah jin, ya. Nah, pada surat Al-Baqarah, ya kan, ayatnya 30, di situ kan Allah ngobrol sama malaikat bahwasanya aku akan menciptakan khalifah di bumi ini, gitu kan. Terus malaikat sedikit protes, ya Allah kenapa engkau ciptakan istilahnya makhluk yang merusak gitu loh. Nah di sini kita bisa lihat bahwasanya dunia itu kan diciptakan udah lama. Jadi sebelumnya manusia ngisi di bumi ini, berarti ada yang ngisi gitu. Nah kebetulan informasinya di situ, malaikat tahu nih yang ngisi dunia nih, istilahnya orang ngerusak semua nih gitu lah. Siapa itu? Nah, sebelum manusia yang mengisi bumi ini adalah dari bangsa jin, gitu kan. Nah, bangsa jin itu melakukan kerusakan. Akhirnya diturunkan ya malaikat beserta pasukannya gitu untuk istilahnya ngerapihin itu. Jadi yang berbuat kerusakan tuh dirapihin sehingga ya yang sisanya tuh pada lari, ada yang ke laut, ada yang ke gunung gitu kan. Nah, di sini kita tahu bahwa jin itu adalah makhluk yang goib. Jadi setiap manusia yang beriman itu harus mengimani hal-hal yang goib. Jadi kita bisa lihat Al-Baqarah ayat 3 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan artinya.
Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi gaib di sini harus kita imani. Apa itu gaib? Gaib artinya sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, tidak tampak dan tidak dapat dijangkau akal manusia. Termasuk yang gaib itu ya macam-macam ya. Ya termasuk Allah, malaikat, kiamat, surga, neraka, gitu. Padang mahsyar, termasuk jin, iblis, malaikat. Nah, pangkal iman kepada yang gaib itu adalah beriman kepada Allah. Nah, gaib sendiri itu menurut Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membagi gaib itu menjadi dua. Jadi gaib itu ada yang gaib nisbi dan gaib mutlak. Nah, apa itu gaib nisbi? Gaib nisbi itu artinya relatif. Jadi penjelasannya begini, pada satu masa tertentu, satu benda ini dianggap misterius, disebabkan pengetahuan manusia belum nyampe, ya kan? Untuk mengungkapkan itu apa benda itu, contoh, makanya dibilang gaib atau misterius. Contoh, penyakit dulu. Penyakit disebabkan oleh virus. Nah, virus itu dulu sebelum ada pengetahuan tentang itu, dianggap gaib, misterius. Tapi dengan akal manusia yang diberikan oleh Allah, dilakukan penelitian, akhirnya ketahuan tuh bahwa penyakit ini asalnya nih gara-gara virus. Nah, akhirnya virus itu udah nggak jadi misterius lagi, gitu. Nah, itu dibilang gaib nisbi, ya. Jadi artinya apa? Pada satu masa gaib dianggap gaib, tapi begitu berjalannya waktu, gue udah tahu nih, ini penyakitnya sebabnya adalah virus ini gitu. Nah, itu dibilang gaib nisbi. Terus ada cerita sedikit ya, itu dulu di Kendari, di satu komplek, dia pakai PDAM. Nah, PDAM itu mampet. Wow, udah coba segala macam, nggak keluar juga tuh air. Akhirnya masyarakat sana bikin tuh, oh ini digangguin jin kali ini, bikin persembahan segala macam, ya kan? Gaib nih, kenapa nih air nggak bisa keluar? Nah, seminggu kemudian datang seorang ahli dari lain kota, seorang ahli air dari PDAM. Dia periksa tuh, ternyata dia ketahuan tuh, oh ini ada angin yang ngulek di situ gitu. Ini angin mesti keluar nih di pipa itu. Terus dia bilang gini, potong nih pipa, keluarin anginnya, sambung lagi, insya Allah bisa jalan. Potong pipanya, anginnya dikeluarin, sambung lagi, akhirnya jalan. Ya kan? Nah, awalnya kejadian ini dibilang gaib, misterius. Tapi begitu udah ada ahlinya datang, ternyata selesai, oh ini udah istilahnya udah nggak gaib lagi gitu. Nah, artinya apa? Gaib nisbi itu suatu masa dia bilang ini masih misterius gitu lah. Di masa yang lain ada yang udah ngerti, ada yang masih menganggap ini masih misterius gitu. Jadi gitu, masih ada. Jadi gitu. Nah, gaib mutlak itu hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi kenapa saya kita harus mengerti gaib mutlak dan nisbi, karena jin adalah makhluk gaib, namun bukan gaib yang mutlak, tapi gaibnya nisbi. Masih dapat terlihat oleh manusia, walaupun enggak setiap hari, walaupun enggak setiap orang bisa ngelihat. Contohnya Rasulullah atau Nabi Ibrahim ya, di surat Hud ayatnya 69 sama 70 itu. Jadi jin, malaikat itu termasuk yang gaib nisbi. Jadi masih bisa orang, ada yang bisa ngelihat, ada yang enggak gitu. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya gaib mutlak itu, Allah nggak ada yang pernah tahu di mana dia, ya kan gitu. Terus ada lagi yang termasuk gaib mutlak itu ya neraka, sorga. Terus udah gitu jodoh, maut, itu cuma Allah yang tahu.
Kalau kayak malaikat, kayak jin itu masih dibilang ghaib nisbi. Karena apa? Karena masih bisa ada yang tahu, ada yang lihat. Nah, gitu ya. Itu antara ghaib mutlak dan nisbi. Oke. Nah, apa namanya? Sebentar, ini kayaknya ada yang kelewat nih. Sorry, bentar ya. Saya harus ambil. Sebentar. Maaf. Nah, kata jin sendiri menurut bahasa Arab berasal dari kata janna yang berarti istitar atau tersembunyi. Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Ya kan? Terus apa itu setan gitu kan? Setan ialah setiap yang durhaka dari golongan jin, manusia, hewan. Kalau iblis itu gembong ecetan, gitu ya. Nanti kita tahu apa bedanya jin sama setan gitu. Nah, dinamakan jin karena wujudnya yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya ia jin dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Itu kata Allah di surat Al-A'raf ayat 27. Terus bagaimana sebenarnya asal muasal keadaan jin ini gitu. Nah, ini ada satu literatur yang saya baca. Menurut Syekh Badruddin bin Abdullah Asy-Syibi dalam kitab Jurul Ajaib wa Gharaib Al-Jin mengungkapkan fakta-fakta terkait bangsa jin. Berikut di antaranya. Pertama, jin itu diciptakan dari api, ya kan? Jadi Syekh Badruddin mengutip pendapat tokoh salaf diantaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia mengatakan Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Jadi tadi pembukaan saya kan udah cerita bahwasanya di surat 2 ayat 30 malaikat menginfokan bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia yang ngisi bumi ini. Nah, jadi jin didaulat tinggal dan mengurus bumi, sedangkan para malaikat menghuni langit dengan kualitas iman amal soleh yang jauh di atas bangsa jin. Lalu pertanyaannya, dari bahan apa jin diciptakan? Ya kan? Bila manusia pertama itu diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas. Jadi Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 27, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Di ayat lain juga di Ar-Rahman ayat 15, dan kami telah menciptakan jin dari nyala api. Juga ada hadis Nabi ya, yang bunyi seperti ini, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Terus, bagaimana wujud api yang merupakan asal kejadian jin? Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, dan Allah tidak mewajibkan kita untuk meneliti secara detail. Artinya, api, kalau kita pakai korek itu kan, api ada yang merah, ada yang kuning gitu. Kalau pakai kompor gas itu ada yang biru, ya kan? Nah, yang mana asalnya material untuk bikin jin itu ya kita nggak dikasih tahu gitu ya. Artinya, dan Allah juga nggak mewajibkan untuk menelitinya. Paling tidak kita tahu bahwa jin itu diciptakan dari nyala api. Yang kedua adalah jin mampu berubah wujud. Jin mampu
mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud dari bentuk makhluk nyata seperti binatang atau bahkan manusia. Nah, ini jin nyurup jadi manusia nih, ada nih ceritanya. Jadi pernah terjadi ketika jin dengan jenis setan menjelma menjadi Suraka bin Malik bin Jasyam lalu mendatangi kafir Quraisy ketika mereka tengah bermusyawarah untuk terjun dalam perang Badar. Jadi waktu perang Badar nih, mau perang nih, kaum kafir Quraisy itu didatengin. Ada jin lewat terus dia nyurup jadi Suraka bin Malik malih rupa gitu. Datang kumpulannya, ya kan? Dia ngomong, "Oh, kasih saran begini gitu kan." Nah, peristiwa tersebut itu dapat kita lihat di surat Al-Anfal ayatnya 48. Saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini dan sesungguhnya saya ini ada pelindungmu. Tuh, kata jin yang lagi malih rupa itu dia ngomong gini, "Deh, lu gak bakal ada yang ngalahin dah," katanya. "Percaya sama gua," kata kita, ya kan? Ya kan? Nah, terus gua nih yang jadi pelindung lu deh. Berangkat tuh, menang dah pasti gitu kan. Nah, ketika kedua pasukan mau saling bertemu nih, ya enggak? Ketika pasukan saling lihat berhadapan-hadapan, setan itu balik ke belakang dan seraya berkata, "Sesungguhnya saya terlepas daripadamu," gitu. Jadi udah dikomporin, begitu mau maju, cet, dicabut, gitu kan? Itu sifatnya setan tuh. Apa tuh, pengecut ya? Ya kan? "Sesungguhnya saya berlepas daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, sesungguhnya saya takut pada Allah dan Allah sangat keras siksanya." Jadi menurut ceritanya pada saat ini kaum muslim, ini kan kafir mau bertemu nih, di jin yang lagi nyerupain manusia, dia ngelihat tuh pasukan muslim ini yang jumlahnya cuma 300, dia kan udah ribuan nih jumlahnya. Itu dia ngelihat, jin ngelihat ada yang ngebantuin. Dalam ceritanya itu malaikat yang datang gitu. Tentaranya Allah disuruh, barengin tuh umat muslim yang lagi perang mau lawan kafir Quraisy, ya kan, di perang Badar itu. Dia ngelihat si jin ini. Makanya dia bilang, "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat." Jadi dia ngelihat, wah, kok banyak banget nih. Ini bukan orang nih. Oh, ini malaikat nih. Waduh, nggak deh. Gitu. Gue nyerah dah. Gue berlepas diri ya. Padahal begitu sebelum dia bertemu kan dia ngomong, "Udah, lu pasti menang dah. Lu kan orangnya banyak lu." Gitu. Nih, percaya sama gue deh. Nah, itu kita bisa lihat tuh. Sifatnya jin, setan ya. Jadi gini, setan itu nggak mesti dari jin, ya kan? Bisa juga dari manusia. Jadi kalau kita baca surat An-Nas kan begitu, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu adalah sifat gitu ya. Jadi pokoknya yang mendurhakai Allah. Lanjut ya, nanti kita bahas. Yang ketiga, ya, aktivitas jin itu hampir sama dengan manusia. Jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, beranak pinak, berusaha gitu ya. Kendati para ulama tidak satu pendapat ihwal apa jenis makanan mereka. Ada yang mengatakan makanan jin itu adalah dari segala hal yang tidak disembelih dengan nama Allah. Ada pula yang mengatakan menu favorit jin adalah tulang belulang. Hati-hati Pak, yang doyan makan tulang. Kalau dagingnya udah hampir mau habis, kasih aja kucing tulangnya. Karena kita khawatir begini ya kan? Menu favorit jin tulang belulang. Berbeda dengan manusia dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah, bangsa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ya kan? Sementara kita umat Islam diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis sehari-hari, tapi soal aspek ritual. Pada dasarnya bangsa jin juga mendapat perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah seperti manusia. Mereka juga mendapat perintah dan larangan. Itu bisa kita lihat di surat Al-Jin ayatnya 1-2.
Saya bacakan artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengar bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Jadi Bisri Ali dalam karyanya Jin dalam Perspektif Islam menjelaskan keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Mereka digolongkan beberapa jenis, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang berperangai baik, ada yang perangai buruk. Jumlah mereka pun juga sangat banyak sebagaimana golongan manusia itu sendiri. Jadi kita bisa tahu ya di surat Al-Jin 1-2 itu menandakan bahwa adanya jin yang beriman, ya, beriman pada Allah. Dia mendengarkan bacaan Quran dan dia tahu Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Nah, disinilah dari dasar ini ada yang mengkategorikan jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Nanti kita bahas ya. Yang keempat, jin itu akan mati. Jadi gini, Imam Mujahid bin Jabir pernah berpesan ketika seseorang melihat bangsa jin, setan, memedik, makhluk halus gitu ya, dan lain-lain, jangan lari tunggang langgang yang membuat kita jadi trauma, tapi hadapilah dia akan pergi sendiri. Gitu. Itu menurut Imam Mujahid bin Jabir. Pertanyaannya, jin makhluk Allah juga, dia mati nggak katanya? Banyak orang yang menganggap bahwa jin bisa hidup terus dan tidak pernah mati. Emang beda Pak, umurnya sama kita. Umur jin itu, bangsa jin itu ya ribuan tahun lah. Umur kita ya bisa kita tahu ya. Paling lama istilahnya kayak Nabi Nuh aja kan sekitar berapa? 1000 tahun ya Pak ya. Kita tahu ya. 900 tahun berdakwah gitu. Tapi kalau jin itu rentang waktunya lama, ribuan tahun deh. Sehingga orang-orang kita yang awam bilang, oh dia ada terus, dia gak bakalan mati. Jin itu mati, ya kan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW berdoa, anta al-hayu alladzi la yamutu wa al-jinnu wal insu yamutuna. Ya Allah, engkau hidup tidak mati, sedangkan jin dan manusia mati. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jin mati Pak, ya kan? Nah, sekarang begitu kita tahu jin diciptakan dari nyala api, ya kan? Jin mampu berubah wujud, aktivitas jin sama dengan manusia, gitu kan? Nah, terus udah gitu jin juga akan mati. Jadi kita tahu ya Pak, sekarang kalau kita dibilang aktivitas jin hampir sama dengan manusia, begitu kita tahu tadi ada yang laki, ada yang perempuan, ada. Nah sekarang keberadaannya bagaimana? Keberadaan alam jin itu paralel sama kita Pak. Jadi kita nih begini nih, ada jin di mana-mana. Di sini juga ada. Gitu. Ada yang ikut sholat, ada yang ikutin talim barangkali. Saya nggak ngelihat soalnya, ya kan? Nah, jadi paralel, hidupnya sendiri-sendiri. Ini hidupnya bangsa manusia, ini hidupnya bangsa jin, gitu lah. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kok ada tuh Pak bisa muncul begini, ya kan? Jin kelihatan apa segala macam di satu waktu di tempat yang angker gitu. Ya itu tadi, bangsa jin ada yang nyepleter ke bangsa manusia ada yang nyepleter ke bangsa jin gitu. Saya bisa ngelihat kenapa dimungkinkan gitu loh. Nanti kita bahas. Saya kasih clue-nya aja sedikit bahwasanya kalau kita itu kelihatan sama bangsa jin bisa menampakkan dirinya, berarti kita tuh bisa dilihat sama dia, kita nyala nih. Nah manusia juga begitu, manusia bisa melihat jin itu juga nggak bisa dalam satu frekuensi kayak begini, kita lagi sadar, kita lagi happy, nggak kelihatan tuh. Tapi kalau kita antara bangun sama tidur, frekuensinya itu, nah itu hampir sama tuh Pak frekuensinya sama mereka. Jadi bisa kelihatan gitu.
Makanya nggak setiap saat, nggak setiap waktu, nggak setiap orang. Oke? Nah itu ada clue-nya sedikit. Nah, terus sekarang pertanyaannya, beda jin sama setan. Nah, Ibnu Jarir menyatakan setan dalam bahasa Arab adalah setiap yang durhaka dari bangsa jin, manusia, atau hewan, atau dari segala sesuatu deh. Pokoknya yang durhaka. Al-Quran menjelaskan dalam satu firman-Nya, Allah berfirman, kami jadikan para nabi itu musuh-musuh setan, yaitu dari jenis manusia dan jin. Al-An'am ayat 112. Rasulullah juga bersabda, sungguh aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya setan itu ya dari bangsa jin bisa, dari manusia juga bisa, gitu kan? Dari ayat dan hadis di atas digambarkan bahwa setan itu terbagi dari dua jenis, yaitu setan dalam wujud manusia dan setan dalam wujud jin. Dan ini ada indikasi bahwa yang namanya setan itu tidak selamanya identik dengan iblis. Ya. Allah menjadikan setan dari jenis manusia seperti halnya setan dari jenis jin, dan hanyalah setiap yang durhaka disebut setan karena akhlak dan perbuatannya menyelisihi akhlak dan perbuatan makhluk yang sejenisnya, dan karena jauhnya dari kebaikan. Jadi tafsir Ibnu Jarir 1.49. Ibnu Katsir menyatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Jadi jelas Pak ya. Sebutan setan ternyata tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa jin yang mengikuti iblis, tapi juga bangsa manusia. Setan merupakan semacam sifat buruk yang dinisbatkan kepada jin dan bisa juga dinisbatkan kepada manusia. Seperti yang saya bilang tadi, setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Adapun iblis sering disebut sebagai nenek moyang dari bangsa jin. Dia adalah makhluk yang durhaka kepada Allah sehingga terusir dari surga. Iblis ini memiliki nama Azazil, makhluk pertama yang membangkang perintah Allah karena menolak bersujud pada Adam. Tadi lagi sholat rakaat pertama itu dibacain Al-A'raf Pak ya. Kenapa Anda tidak mau bersujud pada Adam? Karena saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, Allah murka, diusir dia. Itu Al-A'raf dari ayatnya 11 sampai seterusnya bercerita tentang itu. Karena menolak perintah Allah, iblis pun dibuang dari surga dan menjadi musuh nyata bagi manusia hingga akhir kiamat. Dalam rangka menjalankan misinya untuk menggoda manusia, iblis memiliki bala tentara dari bangsa jin itu sendiri. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah yang kemudian disebut setan. Jadi kesimpulannya gini, iblis itu pasti jin. Jin belum tentu iblis. Iblis itu pasti setan. Tidak semua jin itu setan, karena ada jin yang muslim. Manusia dan jin yang jahat, nah itu dia setan. Jadi jelas ya Pak, iblis udah pasti jin. Ya kan? Karena memang disebutkan tadi diciptakan jin diciptakan dari nyala api. Nah, karena dia membangkang nggak mau sujud ke Adam, ya diusir. Ini iblis ini pasti jin. Jin belum tentu iblis, jin tuh belas tentaranya, bisa jadi. Kalau dia membangkang pada perintah Allah, kalau enggak dia masuknya jin muslim. Ya, iblis itu pasti setan. Ya, enggak semua jin itu setan, karena ada jin yang muslim. Lalu selanjutnya, jenis jin dari bentuknya itu ada berapa sih? Berdasarkan pada hadis dari Jabir Ibnu Nafir dari Abi Salabah Al-Khunsa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, jin terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing, sedang kelompok ketiga adalah yang bisa berubah bentuk dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi jelas ada 3 Pak ya. Bisa terbang, ya. Seperti kita bisa lihat kalau di YouTube tuh suka ada ya. Lewat-lewat bisa terbang, juga bisa berbentuk ular, ya kan? Dan kelompok ketiga dia bisa merubah dirinya, kayak tadi tuh jin yang berubah nyurup jadi manusia, ya kan? Berubah wujud jadi manusia. Terus ada juga jin yang berubah wujud jadi ular, gitu kan? Itu masih ada. Nah, yang bisa berubah bentuk itu contohnya ya jin ifrit.
Nah, terus kita lihat jin, jenis jin tadi kan dari bentuknya ada 3. Terus dari tugasnya sekarang. Jin, anak buah iblis, setan tadi, masing-masing mempunyai tugas sendiri. Nah ini Pak, yang pertama namanya jin wasnan. Membuat manusia mengantuk saat ibadah. Nah, jin ini ditugaskan untuk membuat mengantuk. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan saraf, terutama pada daerah mata. Jadi kalau ada lagi baca Quran, baca WA, kuat begitu baca Quran baru 2 ayat langsung ada tuh namanya jin wasnan. Orang yang menjadi target jin wasnan yaitu orang-orang yang akan melakukan perbuatan baik seperti ibadah atau belajar. Jadi sekarang kita tahu Pak ya, kalau kita lagi mau sholat tiba-tiba ada perasaan males gitu, nah itu tugasnya jin wasnan. Yang kedua jin dasim. Jin dasim itu tugasnya menghancurkan rumah tangga. Hati-hati nih Pak ya. Tugasnya sangat disukai oleh raja jin, yaitu iblis, yakni membuat rumah tangga hancur dan akhirnya bercerai. Jin ini mempunyai tugas lain, yaitu membuat manusia menyia-nyiakan makanan dan selalu ingin makan walaupun tidak merasa lapar. Aduh, hati-hati nih Pak. Yang doyan kulineran mudah-mudahan nggak digodain sama jin dasim ya. Jadi ada jin yang ditugaskan untuk membuat pasangan suami istri ini ribut, yang akhirnya bertengkar hebat, yang akhirnya bubar, ya kan? Jadi ada cerita ya, saya pernah dengar ceramah juga, pernah iblis manggil pada jin satu hari, panggil jin, lu udah ngapain aja? Bu, Pak, saya udah buat orang nyuri. Belum bagus lah, gitu. Ya kan? Satu lagi, saya membuat orang ini nipu sehingga dia menghasilkan uang banyak begini. Belum keren, ya kata iblis. Datang jin dasim. Apa yang udah kamu buat hari ini? Saya bikin laki sama bini bertengkar cuman gara-gara odol doang. Yang satu odolnya maunya rapi, mencetnya, yang satu maunya dari tengah. Ya kan? Saya hembusin tuh supaya yang perempuan marah, ya, yang laki juga marah. Ini udah kebiasaan gue begini. Ribut. Ini baru cakep, kata iblis begitu. Nih baru cakep katanya. Makanya disebut sangat disukai oleh raja jin. Ini jin dasim tuh. Makanya Pak, pelajaran yang bisa kita ambil adalah apalagi sama pasangan ya. Hati-hati ya. Begitu ada satu yang bisa membuat itu tersulut untuk bertengkar, ya kan? Itu pasti ada tuh kerjaannya jin dasim itu. Jadi kalau sekarang kita udah tahu, begitu kita mau marah ya banyak-banyaknya baca taus, ya kan? Banyak-banyak baca istighfar. Oke, lanjut. Yang ketiga, jin kanzab, membuat manusia menunda ibadah. Lagi tanggung nih, gitu. Kan gitu ya. Nah, dalam pandangan Islam, jenis jin ini diyakini dapat membuat umat muslim menunda salat, bahkan bisa sampai meninggalkan ibadahnya. Selain itu, jin kanzab pun dapat membuat seorang dengan cepat melakukan tindakan buruk. Ya. Jadi hati-hati, kita juga sering, saya juga kadang-kadang begitu ya. Udah sholat, nanggung nih kerjaan masih dikit lagi gitu. Terus kita tunda. Termasuk juga menunda ibadah yang sebenarnya harus dilakukan. Misalnya gini, tengah jalan ada orang yang perlu bantuan kita misalnya, ya. Kita misalnya sedekah nih, ntar aja deh, gitu. Ntar aja. Ini belum susah-susah banget nih orang gitu. Ya. Padahal keretek di kitanya udah bilang kasih tuh. Gitu. Nah yang membolak-balik hati manusia kan Allah. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang pengen bantu, langsung udah, jangan ditunda. Biasanya kalau kita tunda ada aja, ngapain lo kasih sehat tuh, gitu kan? Kan kita itu dah, tuh. Ada itu namanya jin kanzab.
Yang keempat adalah jin wahlan, membuat selalu ragu dan was-was. Jadi jika seseorang diliputi rasa ragu dan was-was, maka ada kemungkinan orang yang tersebut sedang terkena kekuatan dari jin wahlan. Jenis jin ini biasanya suka membisikkan sesuatu yang menyebabkan rasa ragu sehingga sering muncul tiba-tiba dia. Nah, kita lihat di surat An-Nas ya, waswisi fi sudurinas, tiupin tuh was-was. Orang jadi ragu. Nah ini jin wahlan ini tugasnya membuat kita selalu ragu, gue, ya kan? Ini apa namanya, bener nggak sih nih gitu lah, ya kan? Ya kalau misalnya kita ragu, khawatir, tanya sama yang tahu gitu lah, kan gitu. Jadi dalam beribadah juga begitu. Kita ragu akan sesuatu, ini bener apa enggak nih? Kita tanya sama yang ngerti, gitu lah, supaya ragu dan was-was itu hilang. Lanjut, yang kelima adalah jin zalanbur, membuat manusia boros. Nggak sedikit manusia yang suka hidup boros. Hal tersebut membuat jin zalanbur berhasil menjalani tugasnya. Jin zalanbur adalah jenis jin yang bertugas membuat manusia hidup boros. Padahal boros adalah sesuatu yang tidak disukai Allah. Jadi di salah satu, saya lupa suratnya dan ayatnya, tapi berbunyi, siapa yang boros itu temannya setan. Gitu. Ada apa ya suratnya? Saya lupa nama suratnya. Ya kan? Jadi kita punya niat pergi ke supermarket misalnya, beli A gitu, ya kan, bawa duit nih, ya kan, begitu nyampe di sono, barang yang kita cari udah kita dapat, ada aja tuh, bagus nih barang kayaknya, jarang-jarang ada, ambil. Akhirnya masuk ke supermarket, dari tadi membeli 1 item, akhirnya di 10 item, bawa jinjingan gitu lah. Hati tuh Pak, tuh ada tuh yang niupin tuh, udah. Kapan lagi? Katanya. Itu jarang-jarang ada itu, gitu, ya kan? Wah beli. Padahal nggak dia butuhkan saat itu, gitu. Nah sikap-sikap boros ini udah jelas di dalam Quran dijelaskan bahwasanya orang yang boros temannya setan, gitu lah, ya kan? Nah, siapa nih yang bisa bikin kita menjadi boros? Jin zalanbur namanya. Yang keenam adalah jin tibir, menghasut emosi manusia. Jin ini memiliki tugas untuk menghasut manusia menjadi mudah emosi. Seseorang yang terkena hasutan jenis ini ditandai dengan mudah tersulut emosi dan amarahnya. Hati-hati nih Pak. Kalau kita termasuk yang sumbu pendek, begitu dengar sesuatu, dang langsung, emosi. Nah, hati-hati itu Pak. Nih kerjaannya jin ini nih, apa namanya tuh? Jin tibir. Selain itu, jin tibir juga sering menghasut manusia untuk melakukan kemaksiatan dan buat perpecahan antara manusia. Ya, jadi nggak cuma bikin emosi aja, tapi juga menghasut manusia untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kan ada tuh, bagaimana sih caranya supaya kita nggak gampang marah, gitu kan? Ada yang tarik napas dalam-dalam, hitung sampai berapa gitu kan. Itu sambil istighfar dalam hati. Nah itu adalah cara-caranya kita untuk ngelawan yang namanya jin tibir ini. Gitu lah, supaya kita mudah emosi. Ya kan? Sementara di surat Ali Imran 134 itu disediakan surga bagi orang-orang yang mampu nahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Jadi jelas ya. Di situ ada tuh. Ada lagi yang ketujuh adalah jin awar, menghasut seorang mengikuti hawa nafsu. Jin ini memiliki kekuatan untuk menghasut seorang mengikuti hawa nafsunya. Biasanya jenis jin ini menggoda para pemuda yang sedang jatuh cinta dengan menimbulkan suasana meningkatkan nafsu. Hati-hati nih. Ya, jin awar nih. Untuk yang jomblo-jomblo biasanya nih, ya kan, banyak-banyak deh kita pahamin nih apa namanya tentang ini nih. Yang kedelapan adalah jin masaud, mengadu domba manusia. Dia bangsa jin adalah di bangsa jin ada masaud yang bertugas mengadu domba agar manusia saling curiga dan akhirnya saling membenci. Jenis jin ini biasanya suka mengadu domba hal kecil maupun hal besar. Jadi awalannya yang disulut ego kita gitu. Oh gue paling bener nih, lu salah gitu. Ya kan? Lu nggak bener nih, lu harusnya begini gitu. Gitu. Lu ikutin gue baru nih bener. Nah itu salah satunya itu. Ya. Yang ke-9 ada jin abyad, menggoda iman.
Seseorang yang sudah memiliki iman kuat pun masih sering digoda agar keimanannya runtuh. Mereka digoda oleh jin abyad yang memiliki kemampuan untuk mengganggu pemuka agama. Nah, ini ya kan, untuk ustadz-ustadz, untuk ulama-ulama, kiai-kiai gitu. Ada kiai bagus, tiba-tiba dia kepleset, jatuh. Nah, ini tugasnya jin abyad. Ya kan? Yang ke-10 ada jin syabru, menghasut manusia dan untuk berbuat maksiat. Jin ini sangat dekat dan erat pada manusia. Ia menetap di saluran darah manusia. Ya, Pak. Dan jin ini bertugas menghasut manusia dari dalam dengan mempermudah saraf manusia untuk melakukan maksiat dan menerima bisikan dan rangsangan dari jin luar. Dengan mengetahui jenis-jenis yang tadi, ya, berdasarkan golongan beserta tugasnya, diharapkan kita dapat meningkatkan keimanan dan juga menghindari hasutan dari makhluk halus tersebut. Ya, semoga kita semua terhindar dari godaan segala jenis jin ya. Nah, terus ada lagi mengenai jin muslim dan jin kafir. Nah, ini apa jin muslim itu? Golongan jin yang Islam adalah jin muslim adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada rasulnya. Jin muslim selalu berpenampilan rapi dan bersih, sedangkan jin kafir selalu berpenampilan acak-acakan dan kotor. Ya. Dalam kesehariannya jin muslim dan jin kafir itu hidup berdampingan dalam satu alam, hanya saja mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda seperti halnya kehidupan manusia. Salah satu kebiasaannya adalah jin muslim suka berbuat baik dan suka menolong, sedangkan jin kafir jahil dan suka berbuat jahat kepada manusia. Sebagian jin diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah bentuknya dan menampakkan dirinya di hadapan manusia. Jadi sebagian, Pak, nggak semua jin bisa menampakkan dirinya. Ya kan? Kelebihan kemampuan merubah bentuk ini biasanya dimanfaatkan jin, utamanya jin kafir itu, untuk menipu manusia dan menakut-nakuti manusia. Jin merubah bentuknya menjadi hantu gitu. Selain untuk menipu manusia, bahwa arwah manusia bisa jadi hantu, juga bisa menakut-nakuti manusia. Nah, itu jelasnya jin muslim itu kayak yang disebutkan tadi di Al-Jin ayat 1-2, dia nggak ada urusan sama godain manusia, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat di tayangan, ada orang nih dimasukin jin, gitu. Siapa kamu? Saya jin dari ini. Itu tanda tanya tuh, yang masuk jin kafir apa jin Islam, itu jin muslim, gitu. Kenapa? Karena jin muslim kayak kita gitu, nggak ada urusan kita gangguin orang lain, nggak ada. Isinya saya cuma beribadah, ngikutin petunjuknya dari Rasul tuh. Ibadah kepada Allah bagaimana gitu lah. Jadi hati-hati. Kadang begini, kita bisa di TV itu kelihatan ada satu momen namanya mediasi gitu. Jadi ada orang masukin jin, gitu. Terus ditanya-tanya gitu kan. Hati-hati itu. Itu jinnya jin muslim, jin kafir. Kalau jin muslim nggak ada urusan sama begituan, Pak. Nah, gitu. Disurupin, Bapak nih mau mediasi, coba. Oh, jadi macan. Kan ada tuh di TV tuh, kan. Ya kan? Itu saya jin muslim. Ya kan? Jin muslim nyurup ngapain gitu. Ya kan? Gak ada urusan sama itu sebenarnya dia. Kita tahu sekarang ya, jin muslim, jin kafir gitu. Ya kan? Jin kafir emang tugasnya godain gitu kan. Ya enggak? Nah, selanjutnya Pak ya. Nah, sekarang kita bahas jin korin. Korin itu berasal dari bahasa Arab, sesuai istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepada jin, golongan setan yang mendampingi atau menjadi pasangan setiap manusia. Ya. Keberadaan korin dipertegas dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, setiap kamu ada korin dari bangsa jin dan juga dari bangsa malaikat. Mereka bertanya, begitu dikasih tahu nih, Rasulullah kasih tahu ininya. Terus yang dikasih tahu nanya, apakah engkau begitu juga? Gitu kan. Terus ditanya, engkau juga ya Rasulullah? Sabdanya, ya, aku juga ada. Ditanya, ini tiap orang nih ada korinnya katanya. Terus yang didakwahin nanya, ya Rasulullah juga ada korinnya? Ada, gitu kan.
Tetapi Allah telah membantu aku sehingga korin itu dapat kuislamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebaikan saja. Jin korin sejatinya adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Jin korin bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah amar ma'ruf. Ya kan? Kebalikannya, bukan melulu amar ma'ruf mencegah kemungkaran, tapi dia mengerjakan kemungkaran, memerintahkan kemungkaran, mencegah amar ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Nih, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya untukmu, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jadi jelas bahwasanya ya gawe-gawean setan itu menakut-nakutin orang, ya kan? Salah satunya dengan kemiskinan, terus suruh berbuat kikir, ya kan? Nah, jadi jin korin itu nempel sama manusia, Pak. Jadi kalau ada orang yang habis orang meninggal gitu, so ada yang ngeliat nih, ya gitu kan, si anu noh, gue ngeliat tuh di situ tuh, itu bukan dia, bukan arwah gentayangan, nggak ada Pak arwah gentayangan, Pak. Jin korin itu nempel di kita, tahu informasi utamanya kita gitu lah, jin, jin korin itu. Jadi kalau dia udah wafat kan selesai urusannya, urusan ibadah, urusan apa udah selesai. Nah begitu dia muncul lagi, nah yang muncul itu adalah jin korinnya yang menirukan itu tadi, siapa yang dia ikutin gitu, jin korin ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Setan yang dimaksud di sini dalam ayat tersebut adalah korin atau teman yang selalu menyertainya. Ya. Jadi lebih jelasnya lagi di surat Az-Zukhruf juga ayat 36, dan siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, kami ikatkan kepada setan. Kemudian setan itu menemaninya. Jadi jelas korin itu memang ada, nempel. Jadi kita tuh nggak cuman tadi dijelaskan juga, nggak di manusia itu nggak cuman jin doang, ada malaikatnya juga. Gitu. Oke, patit, malaikat depan, belakang, samping, kiri, kanan. Ya, jadi kita lengkap nih. Ya. Jadi yang jelas tadi dari bangsa fakta-fakta yang kita tahu dari bangsa jin itu adalah jin adalah umat seperti halnya manusia, ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Jin adalah satu bangsa yang besar dan terbagi-bagi sehingga iblis termasuk salah satu bangsa jin. Nah, dalilnya surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu ngambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada aku, sedangkan mereka adalah musuhmu. Jelas. Ya. Jin yang berupa setan, ya kan, itu nggak bakalan bisa mengaruhin kita kalau, ya kan, kitanya berpegangan pada, ya istilahnya buhulnya Allah atau Al-Quran, hadis gitu, Al-Quran, sunnah, ya kan? Karena juga di sini suratnya saya lupa tuh. Jadi jin itu atau setan itu bisa berhasil menggoda kepada orang-orang yang mengambil jin itu sebagai panutannya gitu. Ya, jadi ketika kita ada yang minta tolong sama jin, ya udah jelas tuh, pasti bisa tuh dipengaruhin tuh. Gitu ya Pak ya. Ya kan? Jadi di surat Al-Jin juga ayat 6 menyatakan bahwasanya ada segolongan laki-laki manusia yang meminta tolong pada segolongan laki-laki dari golongan jin. Jadi meminta tolong manusia meminta tolong kepada jin itu memang udah diinikan dalam Al-Quran tuh ada gitu loh. Bisa. Nah, ketika dia minta tolong, ya, itu udah pasti
dia bisa terpengaruh gitu loh. Ya kan? Jadi intinya apa? Ya minta tolong sama Allah aja dah. Jangan minta tolong sama yang begitu-begitu gitu loh. Ya kan? Jelas gitu kan. Satu, syirik deh. Ya menduakan Allah kayak Allah nggak bisa aja gitu kan. Ya kan? Yang kedua, dia pasti terpengaruh tuh. Ya kan? Nah, lanjut ya. Kesurupan jin pada manusia itu benar adanya, bukan mitos atau tahayul. Jin bisa masuk dalam tubuh manusia dan mengalir dalam tubuhnya melalui aliran darah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi jelas, ya kan? Ada kemampuan dia untuk masuk ke dalam badan kita gitu, melalui apa? Aliran darah. Selanjutnya adalah, nanti kita bahas itu, jin makhluk gaib yang tidak mengetahui kegaiban. Jadi jangan, ini lucu gitu. Ada orang minta tolong sama jin gitu. Padahal jin sendiri nggak ngerti yang gaib. Ya kan? Bisa kita lihat di Al-Quran surat Al-Jin ayat 10. Dan sungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dihendaki bagi orang yang ada di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dia bilang, kita nggak tahu gitu kan. Terus begitu di surat lain, ayat lain, di surat Saba ayat 14, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, jin baru mengetahuinya. Kalau sekiranya mengetahui hal yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam sisa yang menghinakan. Jadi gini, salah satu makhluk Allah yang diberikan keutamaan bisa istilahnya mengontrol ya jin 100%, itu cuma Nabi Sulaiman doang. Ya kan? Karena dia tentaranya banyak, dari hewan, dari manusia, dari jin gitu. Jin diperintah terus nih, bikin ini, bikin itu, begitu. Dia nggak bisa ngelawan gitu lah. Nah sampai satu saat Nabi Sulaiman kan duduk di singgasananya ya, pakai tongkat begini, ya kan? Suruh kerja, kerja terus, padahal dia udah wafat. Dia nggak tahu, gitu lah. Jin itu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman udah nggak ada, gitu. Nah, kapan dia tahunya? Ketika rayap makanin tongkatnya patah, Nabi Sulaiman ini tersungkur, gitu. Nah, ketahuan, wah, berarti kalau kita bilang jin itu ngetahuin yang gaib, kenapa dia nggak tahu kalau Nabi Sulaiman udah nggak ada, gitu. Nah, ini Quran ngomong begitu, surat Saba ayat 14, jelas ya. Jadi walaupun dia gaib, nggak serta-merta tahu segala yang gaib. Zaman dulu para tukang inilah istilahnya orang pinter gitu, tukang sihir itu, dia minta tolong sama bangsa jin. Wah, ngeramal ini itu, bangsa jin berangkat Pak ke langit, dia curi dengar. Ya kan? Wah, malaikat ngomong apa nih gitu. Wah, dia curi dengar, balik lagi, dia beritakan. Terus katanya ya si ahli sihir itu bilang ke orang yang minta tolong sama dia, lo bentar lagi begini. Informasi dari mana? Dari jin. Jin apa? Jin nyuri informasi juga. Tapi belakangan di surat Ar-Rahman kalau nggak salah, itu begitu naik disambit pakai bintang, ya kan? Supaya apa? Supaya nggak bisa nyuri dengar lagi. Artinya apa? Kalau ada orang minta tolong sama jin gitu, sementara jin sendiri nggak ngerti apa-apa Pak, gitu, ya kan? Kalau dia ngerti yang gaib, ya tentunya dia tahu gitu. Terus kok Pak ada orang bisa ngeramal tapi beneran gitu? Ya itu kebenaran aja Pak, kalau menurut saya. Ya jelas ya. Terus ditanya, apakah jin muslim masuk surga? Mayoritas ulama berpendapat bahwa jin muslim akan masuk surga dan jin yang kafir akan masuk neraka. Ada juga yang mengatakan bahwa pahala jin yang muslim hanyalah keselamatan dari siksa neraka, namun gak masuk surga. Tapi berdasarkan firman Allah tentang bidadari di surga, artinya ini kita lihat di surat Ar-Rahman ayat 56, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Ya kan? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa jin dan manusia yang beriman akan masuk surga.
dan bahwa bidadari dalamnya belum pernah disentuh oleh mereka. Maka ini menunjukkan jin-jin yang beriman dapat menyentuh bidadari setelah mereka masuk surga. Ya kan? Nah, itu sedikit yang saya bisa sampaikan mengenai awal ya alam jin gitu. Jin itu ada jin muslim, jin kafir, diciptakan oleh dari api gitu kan. Bisa merubah wujud gitu kan. Sedikit lagi ya, saya kasih info lagi. Satu, gimana jin dapat terlihat? Jadi jin dapat terlihat itu dari 3 keadaan, Pak. Satu, jin dalam rupa yang padat. Jadi karena tadi ada kemampuan jin yang merubah wujud menjadi bentuk lain, ada jin yang bisa merubah bentuk menjadi ular. Ya, ular, kelabang gitu kan. Ya. Jadi begitu dia berubah wujud menjadi wujud yang padat, itu bisa kita lihat semua. Kita nih yang biasa nggak bisa lihat tuh. Cuman kita tahu itu jin apa enggak, kita nggak tahu. Tapi begitu dia nyurup jadi bentuk padat, jadi ular. Makanya kita kan kalau misalnya ada ular di rumah, belum tentu itu ular hewan, bisa jadi itu jin yang lagi menyerupai bentuk ular. Ya kan? Jadi pada zaman Rasulullah itu ada sepasang pengantin baru yang membunuh ular di dalam rumahnya, lalu lapor kepada Rasulullah. Betapa kagetnya pasangan itu ketika Rasulullah berkata, "Kalian mohon ampun kepada Allah." Kaget ya. Karena kalian telah membunuh jin yang muslim. Gitu. Jadi hati-hati, Pak. Bercermin dari peristiwa itu, maka hal pertama yang seharusnya dilakukan adalah ketika melihat ular di rumah, yang dilakukan jangan langsung dibunuh, Pak. Tapi diusir dulu. Kenapa? Khawatir itu jin muslim. Tapi begitu diusir balik lagi, 3 kali nih. Nah itu pasti itu jin. Bukan jin muslim. Nah itu bisa dieksekusi, Pak. Ya, menurut pengurut sumbernya ini dari tausiah salah satu praktisi Ruqyah Syariah ya, Ustadz Muhammad Faisar. Dia menjelaskan seperti itu. Yang kedua, jin dalam rupa yang halus. Artinya ini mendekati wujud asli jin, yaitu tak kasat mata. Jadi kayak hologram, Pak. Nggak hologram, samar, nggak bisa disentuh. Jadi kalau disentuh tuh kayak nyentuh harum manis gitu ya. Nah kayak gitu deh. Jadi jin ini dalam rupa yang halus. Jin ini akan menyerupai bentuk yang melekat pada pikiran kita. Misalnya, kalau sering kita divisualisasikan bahwa setan itu bentuknya kuntilanak, genderuwo, pocong ya. Ini jin yang bentuknya halus ini, dia bisa mencium aroma ketakutan kita atau informasi yang ada di dalam benak kita. Kok bisa? Karena di kita ditempelin sama jin korin. Jadi jin korin itu ngelihat, oh dia biasa nonton ini nih, istilahnya dunia lain gitu, bentuknya kuntilanak, genderuwo apa gitu kan. Nah dia nih, jin korin itu kasih informasi kepada jin yang di luar, yang eksternal. Visualisasikan dia begini, cep muncul, pocong, kuntilanak gitu. Jadi kalau kita nggak pernah mikirin yang aneh-aneh gitu tentang bentuknya jin apa gini-gini, rambutnya tebal, tinggi gini, itu nggak akan pernah kelihatan. Mereka nggak akan pernah bisa memvisualisasikan itu di depan kita, Pak. Jadi gitu, ya jelas. Jadi dalam rupa yang halus itu dia bisa mencium, istilahnya melihat ini orang biasa divisualisasikan dengan apa gitu Pak. Ya. Yang ketiga, kapan kita bisa melihat jin adalah melihat penjelmaan jin dalam mimpi. Artinya menampakkan dirinya dalam mimpi. Seperti apa tuh mimpi yang diintervensi oleh jin itu? Kayak mimpi dikejar-kejar, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi digigit ular, gitu. Ya, intinya mimpi yang arahnya adalah membuat kita jadi takut, was-was, ya kan? Terus ketika kita mimpi kayak begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah ini ada nih tuntunannya. Jadi hadis riwayat Muslim, apabila salah satu dari kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, maka hendaknya meludah ke kiri 3 kali.
Berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan 3 kali dan mengubah tidur dari posisi semula. Ngeludahnya bukan ngeludah pakai ini gitu doang Pak ya. Ya, gitu ya. Takutnya sebelah kita ada istri kita ludahin lagi. Gitu ya. Ya, ngerubah 3 kali terus sudah gitu tawus ya kan, dan merubah posisi tidurnya. Satu lagi, sebelum mulai tidur lagi baca doa. Utamanya ya ayat kursi lah kalau bisa kita baca. Kenapa? Karena bisa berulang Pak. Gitu kita masih was-was, kita tidur lagi nih nggak pakai doa, udah masuk lagi tuh, ya kan? Wow, pakai segala macam, ya. Disunahkan juga habis kita mimpi buruk, udah tadi kita sholat 2 rakaat. Ya, terus yang terakhir adalah tipe manusia yang dapat melihat jin dalam bentuknya yang halus. Nah, itu menurut Ustadz Muhammad Faisal juga. 1, manusia indigo. Yang kedua, manusia yang sangat penasaran sama jin. Yang ketiga, manusia yang diganggu jin melalui celah-celah depresi. Yang keempat adalah manusia yang dalam kondisi sangat takut terhadap penampakan jin. Kelima, manusia yang baru lulus melakukan ritual bid'ah. Jelas ya. Ini disarikan dari pengalaman beliau waktu meruqyah orang-orang yang beliau temui ya. Jadi jin itu dapat mengendus aroma ketakutan dari kita. Jadi kalau kita takut, kamu genderuwo, udah dia nyurup jadi genderuwo gitu, cek gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke tempat kosong atau apa gitu, ya kita pikirin yang enak-enak aja deh, jangan mikirin yang ini. Walaupun ada terbesit di kita tuh wah kayaknya ada nih, ya udah tahu saja. Jangan kayaknya ada nih sebelah situ, kayaknya ada nih sebelah sono. Wah udah makin nyandi dia, makin nyala dia. Ya segitu. Kalau masuk ke rumah, tolong beri salam gitu. Kalau bisa begitu masuk rumah atau tempat yang baru, jangan assalamualaikum Pak. Assalamualaikum wa ibadika sholihin gitu lah. Ya, saya baru dapat informasinya tadi malam. Jadi begitu kita masuk ke rumah, biasanya kita cuma assalamualaikum gitu. Sebenarnya yang bagus adalah assalamualaikum wa ibadika sholihin ya. Ya, selamat kepada Anda yang beribadah kepada soleh, beribadah kepada Allah gitu. Ya. Oke. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin di situ kita bisa melihat tempat-tempat bersarangnya jin, ya, baik di internal maupun di dalam badan kita nih Pak. Ini di badan kita bisa jadi tempat bersarangnya jin. Terus bagaimana kita terlepas dari gangguan jin tersebut. Nah, ini saya bikin 2 sesi. Kebetulan ini panjang. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau mungkin ditanya. Ini kebetulan udah jam 6. Kira-kira silakan Pak Rahmat. Mungkin kebanyakan ngejelasin kali ya. Mesti dibikin 2-3 kali ya. Paling enggak itu. Ya, siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru Pak Atok ngasih ujungnya masalah jin, saya udah kaget. Jin. Tapi lebih kaget lagi pas melihat bahasan yang segitu banyak, kaget lagi. Wah, ini pasti sampai jam 7 atau jam 8 nih. Jadi 2 kali kaget tadi kan. Terus yang kedua, mungkin saya ini hanya meluruskan saja Pak Atok, Pak Abdullah berkaitan dengan surat Al-Jin tadi. Yang pertama, tadi Pak Atok bilang, maaf ya, katakanlah Muhammad. Katakan gitu ya. Sebetulnya kalimat itu bukan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi katakanlah dalam huruf maksudnya Nabi Muhammad itu berkata. Jadi bukan katakanlah Muhammad. Oke. Emang ada dalam kurungnya sih. Jadi izin. Ya siap. Oke, terima kasih Pak. Terus yang ketiga berkaitan tadi nama-nama penggoda manusia ya bangsa jin dari tugasnya. Ya.
di dalam jin, golongan jin itu juga punya pangkat, Pak. Oh iya. Punya Iya. pangkat. Seperti pangkatnya Pak Ustadz nih, udah level 10. Iya. Jin yang menggoda itu level 11. Iya. Nggak mungkin level 7 atau 5 yang mendapati itu pasti Nggak out lah. nggak mempan ya. Nggak mempan. Nggak mempan, ya. Iya. Tapi jin yang menggoda itu level 10. Bagaimana level 11? Bagaimana level 10 itu bisa dipengaruhi oleh jin yang level 11? Ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi itu ada pangkat-pangkat. Baik Pak. Berkaitan dengan Iya. siapa penggoda. Nah, berkaitan dengan tadi jin korin itu Pak ya, dia selalu mengikuti manusia itu kemana saja dia berada. Kalau jin korin itu mungkin dulunya adanya di hari-hari ya Pak. Ya. Kalau masyarakat Jawa suka bilang gitu lah. Itu kakaknya itu gitu. Karena dia keluar duluan. Nah, iya. Hari-hari itu. Ya, sampai Pak Ato waktu anaknya lahir sampai dikasih prestis bulannya supaya pintar, apakah jadi nanti anaknya bioprinter, komputer, Iya. prestis, dimasukin bunga, dimasukin, ya itu mungkin Iya. salah satu bentuk kepercayaan kita terhadap. Iya. Tapi yang saya juga sedih juga Pak. Kalau Bapak bilang begitu, anak saya dulu waktu lahir upahnya itu Hah? hari-hari ini bukan kucing tuh. Iya. Benar? Jadi ada juga tuh. Itu bukan kucing itu. Mudah-mudahan manfaat buat kucingnya Pak, gitu aja deh gitu. Menjadi orang-orang yang bermanfaat gitu, karena dimanfaat buat kucing gitu. Tapi memang Pak, itu hari-hari itu mempengaruhi dari juga kehidupan. Gitu ya Pak. Iya. Iya. Saya akuin Pak, anak-anak saya yang lain ya kita kubur, kita biasa pakai lampu. Itu ya bagus lah. Tapi saya punya anak satu nih, karena di depan kucing, wih begini. Nggak bisa diam. Ya, sama kayak kucing Pak. Kalau kucing kalau datang dekat. Iya. Gitu jadi. Masya Allah. Iya. Tapi dia bisa mempengaruhi orang itu ikut sama dia. Itu Pak. Makanya kalau Bapak mau punya anak lagi nanti kasih aja bukan kucing. Biar itu. Hari-hari ya. Betul. Iya, baik. Terima kasih Pak Tatang ya. Jadi memang ada kepercayaan yang ya nenek moyang kita juga kasih tahu gitu loh. Bahwasanya itu tadi itu hari-hari itu. Tapi sebenarnya itu dia. Kalau bisa kita lihat dari sisi agama Islam sendiri adalah memang kita ditempelin, dikasih jin sama malaikat gitu. Tinggal kitanya nih mau ngikutin kemana. Kalau hawanya kayak yang negatif mulu berarti yang dia ikutin korinnya itu. Gitu lah Pak. Nah, kenapa saya bahas korin ini? Karena begini Pak. Informasi yang ada dari kita itu biasanya kan korin, karena kan nempel sama kita terus tuh ditahu. Ya. Beda sama ada jin yang ini, yang ditundukkan gitu. Yang ngikut sama kita gitu lah. Itu beda lagi nanti bahasannya beda lagi. Tapi kalau jin korin emang udah nempel sama kita gitu. Nah cuman kita ya itu jangan sampai kita kegodanya bagaimana itu aja. Makanya kalau orang Padang itu kebetulan kampungnya Pak. Oh gitu. Biasanya orang Padang itu hari-harinya itu dibuang Ke sungai. Ya. maunya pergi dari kampung. Ada merantau ya gitu. Mana? Itu bingung. Bisa jadi Pak ya kayak gitu ya. Jadi nggak betah di rumah ya karena dia memang pengen ke ini segala macam. Ya siap. Nah iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ada lagi yang mungkin tambahkan, mungkin tanya. Kalau enggak ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Masih ada yang ditanya atau mau ditambahkan barangkali? Cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita mungkin nanti bisa kaji lagi lebih dalam lagi ya, karena memang di sini saya literaturnya cukup banyak yang saya buat di sini gitu. Paling tidak menjadi informasi dasar kita untuk tahu
bahwa ada tuh alam selain alam kita gitu loh. Dan bagaimana sih mereka ininya gitu loh. Dan apa yang harus kita sikapin ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.